Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam jumpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi pengayaan dengan saya Siti Rahmatia Esos MSI selaku tutor Anda pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan kode mata kuliah ADPU 4442. Namun sebelum kita melanjutkan perkuliahan Sistem Informasi Manajemen ini, yang perlu kalian ingat bahwa mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Sebelumnya saya ingin memberikan motivasi terlebih dahulu, yaitu apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan hari ini, yaitu mengenai konsep dan pengertian sistem informasi manajemen. Ya, pokok bahasannya yang pertama itu adalah konsep dan pengertian sistem informasi manajemen sesuai judul ya. Kemudian sub pokok bahasan yang pertama konsep dasar sistem, yang kedua konsep dasar informasi, yang ketiga konsep dasar manajemen, dan yang keempat pengertian sistem informasi. Kemudian tujuan instruksional khusus, mahasiswa mampu memahami sistem informasi manajemen, memahami pengelolaan sistem informasi dan perannya dalam organisasi. Selanjutnya kita bahas mengenai konsep dasar sistem informasi manajemen. Pengertian sistem dasar informasi manajemen ditinjau menurut 3 fase. Yang pertama itu sistem, yang kedua informasi, dan yang ketiga manajemen. Ya, definisi sistem itu di sini ada 2. Yang pertama adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan definisi yang kedua, suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada konsep dasar sistem. Definisi sistem yaitu sekumpulan unsur atau elemen, kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Kemudian ada pula definisi yang kedua, di mana keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Yaitu makna dari definisi sistem ya. Selanjutnya contohnya itu adalah seperti sistem komputer, sistem tubuh, sistem pabrik, ya, di mana ada unsur, ada tujuannya. Selanjutnya karakteristik sistem. Yang pertama itu ada komponen. Kemudian suatu yang artinya itu suatu yang menjadi bagian sistem, di mana dalamnya itu ada benda, ada aturan, ada orang. Kemudian yang kedua ada batas. Ya, karakteristik yang kedua itu adalah batas atau boundary. Suatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Maksudnya itu karakteristiknya itu berbeda dengan sistem yang lainnya. Kemudian karakteristik yang ketiga, lingkungan atau environment. Artinya suatu yang berbeda di luar sistem atau mempengaruhi sistem. Kemudian karakteristik yang keempat, penghubung atau interface. Artinya menjembatani fungsi antar kelompok atau antar komponen. Kemudian yang keempat atau yang kelima, karakteristik yang kelima itu adalah masukan atau input. Artinya sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yakni pengolahan atau processing, yang artinya kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluar.
berarti ada hasil yang harus dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah keluaran atau output, artinya berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Kemudian selanjutnya, karakteristik selanjutnya itu ya adalah sasaran atau objektif, di mana artinya suatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau panjang. Selanjutnya, karakteristik sistem yang selanjutnya adalah tujuan, ada goal. Artinya pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Kemudian karakteristik yang selanjutnya, kendali atau kontrol, artinya menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Kemudian karakteristik yang terakhir dari sistem adalah umpan balik atau feedback. Artinya mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Ya, kondisi di mana ketika ada penyimpangan menjadi kembali ke standar. Ya, barangkali gambarannya seperti ini ya. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Ya, sistem abstrak dan sistem fisik ya, terbagi lagi. Sistem klasifikasi yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan. Kemudian klasifikasi yang ketiga, sistem tertentu dan sistem yang tak tertentu. Kemudian klasifikasi selanjutnya adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Selanjutnya kita akan bahas dengan konsep dasar informasi ya. Setelah sistem kita bahas lagi konsep dasar informasi. Definisi informasi adalah yang pertama, hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Kemudian ada juga data atas kumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Atau definisi lain juga mengatakan bahwa informasi itu adalah bentuknya data. Bisa objektif, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya, contohnya informasi kependudukan, ya. Kemudian informasi akademik, ya. Itu ada data, ada informasi, ya. Barangkali gambarannya juga seperti ini. Kemudian faktor informasi. Ya, faktor informasi itu terbagi menjadi fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Yang kita akan bahas pertama yaitu fungsi informasi. Fungsi informasi yang pertama menambah pengetahuan, yang kedua mengurangi ketidakpastian, yang ketiga mengurangi resiko kegagalan, yang keempat mengurangi keanekaragaman atau varian, dan yang keempat memberi standar, aturan, ukuran, atau batasan. Itu adalah standar ya. Kemudian faktor informasi yang kedua itu nilai informasi. Kemudahan nilai informasi di sini yang pertama mengenai kemudahan dalam memperolehnya, yang kedua bersifat luas dan lengkap, yang ketiga memperhatikan ketelitian, dan yang keempat kecocokan dengan pengguna, yang kelima ketepatan waktu, yang keenam kejelasan, ketujuh keluasan, 8 dapat dibuktikan, dan yang terakhir dapat diukur. Kemudian mutu informasi. Yang pertama itu kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan. Yang kedua, pemeriksaan internal dan eksternal. Yang ketiga, penambahan batas ketelitian data, dan yang keempat, feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian dan terakhir ini biaya informasi. Yang termasuk dalam biaya informasi itu adalah biaya perangkat keras, biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan sistem, biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan, serta biaya operasional. Dan yang selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep dasar manajemen. Ya, di sini saya akan membahas 2 definisi manajemen juga. Yang pertama, definisi manajemen adalah pengolahan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Yang kedua, proses pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan.